Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Guys, sekarang kita melanjutkan ya mengenai kasus pengadilan pajak gue yang sudah gue masukkan kemarin ya. Jadi kita sudah masukin beberapa gugatan pengadilan pajak, guys. Yang pertama adalah atas terbitnya SPPKP yang ngaco ya, SPPKP jabatan yang ngaco terhadap klien gua. Yang diduga ngaco ya, bukan teman-teman kita nuduh ya, tapi diduga ngaco ya. Apa indikator diduga ngaconya SPPKP jabatan ini? Ada 4 teman-teman ya. Yang pertama, SPPKP jabatan ini tidak ada lampiran sama sekali. Tidak ada lampiran sama sekali ya. Artinya apa? Dia melanggar prinsip transparansi dan informasi publik yang ada di Undang-Undang AUPB ya. Uh, Dia melanggar prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang kedua, tidak ada penjelasan data, fakta, bukti yang mendasari penerbitan SPPKP ini. Kalaupun ada, tentu saja perlu sudah diuji secara akademis ya, yaitu berupa pemeriksaan pajak gitu ya, yang tidak dilampirkan. Yang ketiga, tidak ada kesempatan bagi wajib pajak untuk membela diri sebelum terbitnya surat ini ya, pelanggaran AAUPB ya, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang keempat, tindakan sewenang-wenang ya, pelanggaran AAUPB lagi. Oke. Jadi setelah kita submit gugatan, teman-teman, ada 30 hari untuk DJP memberikan tanggapan atas gugatan. Jadi kita menggugat, mereka memberikan tanggapan tertulis atas gugatan. Oke. Setelah itu, kemudian tanggapan itu dikirim kepada penggugat, kepada kita, dan penggugat punya waktu 30 hari untuk memberikan bantahan atas tanggapan. Oke. Kita menggugat, dia memberikan tanggapan, kita memberikan bantahan atas tanggapan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang mari kita baca surat tanggapannya ke teman-teman semua biar lu tahu ya, teman-teman. Ini akan gua share screen langsung, gua share screen. Oke, ini adalah SPPKP-nya teman-teman ya, supaya teman-teman masih ingat. SPPKP-nya apa sih? SPPKP-nya itu adalah ini kantor Kanwil DJP Jakarta Barat ya, Saudara S, KPP Pratama Jakarta Taman Sari ya. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak yang nomor S364 kepada Ibu Feli, klien gue, 17 Oktober ya, Kepala Seksi Pelayanan Bapak siapa nih? Priyanta Ari Wibawa. Oke, udah gini doang teman-teman ya. Satu surat, tidak ada basa-basi, tidak ada penjelasan apapun, tidak ada lampiran apapun. Itu yang kita permasalahkan teman-teman ya. Nah, mari kita baca suratnya. Kita baca surat tanggapan dari DJP. Jadi DJP itu dimulai dari halaman 25 tadi ya. Jadi ini adalah tergugat Kementerian Keuangan ya, DJP Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat ya. Jadi langsung dari Kanwilnya teman-teman ya yang membalas suratnya ya. Oke. Ini adalah 20 Desember dia bikin suratnya tanggapan atas pengajuan gugatan terhadap surat pengukuhan pengusaha kena pajak nomor sekian tanggal tentang bla 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 ya. Yang terhormat Sekretaris Pengadilan Pajak ya, Jalan Hayam Buruk nomor 7 sehubungan dengan surat wakil panitera nomor sekian berkenaan dengan surat permohonan gugatan dari Ibu Feli. Hal tersebut pada pokok surat dengan ini disampaikan uraian sebagai berikut ya. Ketentuan formal sudah dilengkapi bla 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 bla. Oke. Kemudian uraian mengenai objek ya. Objeknya adalah gugatan kepada tergugat terkait penerbitan surat pengukuhan pengusaha kena pajak ya. Mengenai surat pengusaha kena pajak atas nama penggugat diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dalam rangka pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan. Sorry nih, salah nih ya. SPPKP terbit sebelum pemeriksaan selesai ya. Mohon maaf nih, salah nih ya. Pemeriksaan ini belum selesai tetapi sudah terbit SPKP ya. Jadi ini sudah salah di sini. Kemudian uraian surat gugatan. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak bla bla bla. Ini adalah uraian gugatan gue ya. Ini adalah uraian gue. eh Oke. Jadi ini salah nih ya, objeknya salah dia. Dia bilang berdasarkan hasil pemeriksaan, padahal tidak ya, belum ada hasil pemeriksaan pada saat terbitnya SPPKP itu. Oke, ini adalah ini datanya ini dari gue ya, ini dari gue. Dia copy ulang kembali ya, dia copy ulang kembali sampai halaman. Ini yang gue jelaskan ya, undang-undang ASN, undang-undang apa administrasi publik dan lain-lain ya, administrasi pemerintahan ya, AP. Kemudian undang-undang apa lagi yang gue pakai itu, administrasi pemerintahan. eh, Keterbukaan informasi publik ya di sini juga gue sampaikan ya. Oke. eh, Oke, jadi ini ya, Undang-Undang Nomor 14, jadi WP, si pejabat publik ini wajib memberikan prosedur prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat ya. Nah, kesimpulan dari gue, bla 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 bla, kemudian masuk ke dulu Mak. Ini adalah tanggapan. Nah, inilah tanggapan atas gugatan teman-teman ya. Mari kita baca bagaimana si terduga oknum teman-teman. Kita menduga teman-teman yang belum belum jadi ya oknumnya ya. Kita menduga oknum ini memberikan tanggapan. Inilah tanggapan dari terduga oknumnya. Diduga teman-teman, kita menduga teman-teman ya. Yang pertama mengenai dasar hukum. A, B, C, D.
A, B, C, D ya. Jadi ada 4 dasar hukum ya. Pertama, SE 9 PJ 2023 tentang penyelesaian tidak lanjut atas data konkret. Mari kita baca yang namanya surat SPPKP, teman-teman. Kita baca SPPKP-nya. Ada nggak di sini? SE 9. Oh, tidak ada. Jadi di surat tanggapan dia memberikan dasar hukum SE 09, ternyata di SPPKP tidak ada. Tidak ada SE itu. Tidak ada SE 9 di dalam SPPKP. Jadi bagaimana ini, Bos? Bagaimana? Dia membuat dasar hukum di dalam tanggapan, tapi di SPPKP-nya tidak ada SE itu. Tidak ada dasar hukum itu. Maka sudah gue bisa bilang cacat. Oke? Ini pendapat gua, teman-teman. Ya. Nanti kita buktikan di pengadilan. Oke. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan nomor 18 bla 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 Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, Cipta Kerja tentang apa ini? PPN dan sebagainya ya. Pertanyaan gua, ada nggak di sini? Oh, tidak ada juga. Jadi ini adalah undang-undang peraturan yang dia pakai untuk terbitnya SPPKP ini, tetapi tidak dituliskan di dalam SPPKP ini, sehingga menimbulkan kesesatan pikir, menyebabkan ketidakjelasan bagi wajib pajak nih. Wajib pajak nih ya, terima surat ini, ternyata ada 4 undang-undang yang dia pakai, tetapi dia hanya tuliskan satu saja di dalam SPPKP ini. Sudah cacat ya, sudah cacat teman-teman ya. Nomor C, Per 04 PJ 2020 ada di sini nih, ini ya. Per 2020 Per 04 2020 ada di sini kan? Ada ya. Nah, nomor D, PMK 197 tentang perubahan atas PMK 68 tentang batasan pengusaha PKP. Tapi di sini nggak ada juga. Waduh, waduh. Jadi ada 4 dasar hukum yang dia pakai, ternyata hanya satu yang dia tuliskan di dalam SPPKP. Catat nggak teman-teman? Coba deh, lu komentar teman-teman. Catat nggak kalau gitu? Kok bisa dia bikin sebuah surat berdasarkan 4 undang-undang, tetapi hanya satu yang dia tuliskan di dalam suratnya? Ini kan akan menyebabkan sesat pikir, akan menyebabkan si wajib pajak jadi bingung, jadi salah pikir, gitu loh ya, teman-teman ya. Nah, jadi dia bunuh diri sendiri ini. Ini hanya dugaan, teman-teman ya. Ya seharusnya dia fokus aja dong. Semestinya dia fokus dong pada Per 04 ini kalau dia mau ya. Tetapi kan dia sudah sebutkan nih. Dia sudah sebut ada 4 dasar aturan yang di mana 4 itu tidak disebutkan, hanya satu yang disebutkan. Berarti kan sudah ada penyesatan terhadap wajib pajak gitu loh. Oke, tapi nanti kita bukan di pengadilan. Oke. Kemudian data dan fakta ya. 2. Bahwa terdapat data internal berupa data konkret melalui approve web pada tanggal 12 September yang dituangkan dalam BA penetapan daftar prioritas pengawasan nomor BA bla 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 12 September. Pertanyaan gua, data ini ada nggak di SPPKP? Oh, tidak ada juga. Tidak ada juga, guys. Ya, dia bilang ada data konkret tanggal 12 September bla bla bla. Tapi di sini tidak dijelaskan. Jadi wajib pajak ketika terima SP2DK ini, SPPKP ini bingung. Bingung, Bos, ya, bingung. Gimana dong? Gimana bisa? Jadi di balik SPPKP ini ada data ternyata, tetapi dia tidak sebutkan, dia tidak lampirkan di dalam SPPKP ini, menyebabkan kesesatan pikir dari wajib pajak. Orang jadi sesat berpikirnya. Oke? Cacat. Jadi yang gue permasalahkan adalah data ini tidak dilampirkan dalam SPPKP. Jadi masalahnya bukan ada atau nggak ada data ya, masalahnya tidak dilampirkan dalam SPPKP. Data konkret dari mana? Ya kan? Nah, yang kedua, B. KPP Jakarta Taman Sari menerbitkan SP2DK nomor sekian. Lah, pertanyaan gua, SP2DK ini apa hubungannya dengan SPPKP? Emang ada hubungannya? Nggak ada hubungannya, Bos. Lagi pula di sini tidak disampaikan. Oke, di SPPKP tidak disampaikan bahwa WP telah diberikan SP2DK bla bla bla. Dan apakah itu berhubungan langsung dengan SPPKP ini? Nggak ada hubungannya menurut kita ya. Nanti kita minta dia buktikan. Apa hubungannya antara SP2DK itu dengan terbitnya SPPKP ini? Kita minta dia buktikan hubungannya. C. Wajib pajak tidak menandatangani SP2, tidak menanggapi SP2DK dan tidak memberikan data dan atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam pada huruf B. Oh, mohon maaf, nggak begitu. Kita sudah buktikan dengan chatting-chatting ya. Kita sudah memberikan tanggapan kok. Tanggapan itu sudah kita berikan, tetapi kita menanggapi dengan meminta data yang rinci. Data rincinya tidak pernah mau diberikan hingga hari ini. Oke teman-teman ya, mohon maaf salah lagi dia ya, salah lagi ya. Dan tidak memberikan data atau keterangan. Data apa? Keterangan apa? Data dia aja nggak jelas, gimana kita bisa kasih data? Begitu ya. Nah, oke. Error lagi. Nanti kita bikin surat sanggahan ya teman-teman. Nomor D. Ini dikasih tanda ya teman-teman ya. Dikasih tanda di sini.
Saudara fungsiawan yang mengaku sebagai kuasa wajib pajak dalam mengurus SP2DK pun sama sekali tidak pernah datang ke KPP. Memang harus datang? Gua mau tanya lagi nih, memangnya harus datang? SPPK, SP2DK bisa diselesaikan dengan 3 cara. Ini aja sudah error. Ini Kanwil loh ya. Ini Kanwil yang bikin surat bisa error begitu. Ada 3 cara penyelesaian SP2DK. Sudah tertulis dengan jelas di dalam undang-undang. Oke? Tidak pernah datang ke kantor KPP untuk menunjukkan fisik dokumen surat kuasa. Ya tidak ada kewajiban. Tidak perlu, gue sudah tunjukin di dalam chatting. Sudah gue sampaikan ya teman-teman ya. Dalam chatting sudah gue sampaikan. Oke? Dan si AR tidak pernah bilang bahwa surat kuasa Anda tidak sah. Nggak pernah dia bilang begitu ya. Tidak pernah dia bilang gitu. Oke? Jadi gue lagi, jangan gue disalahin dong. Lu tidak pernah mempermasalahkan surat kuasa gue kok. Oke? Tidak memberikan tanggapan. Ya gue sudah memberikan tanggapan dengan cara memberikan pertanyaan berikutnya. Oke? Dan atau memberikan data atau keterangan yang diminta dari SPDOTK. Terbalik bos, terbalik. Lu yang tidak memberikan data dan keterangan ya. Jangan kita yang tidak kasih data dong. Lu tidak kasih data. Tapi ini hanya dugaan. Teman-teman, hanya dugaan saja dan kita akan buktikan di pengadilan. Nomor E. Sesuai dengan SE09. Mohon maaf bos, SE9 tidak tertulis di dalam sini. Tidak ada juga di SP2DK setahu gue ya. Setahu gue tidak ada ya. Jadi dasar hukum ini dari mana datangnya? Dari turun dari langit nih, SE ini, ya. Dan telah disebutkan dalam surat permintaan SP2DK, dalam hal wajib pajak tidak memberikan data atau keterangan 7 hari, maka atas data konkret akan dilakukan pemeriksaan data konkret. Lah, apa hubungannya, bos? Apa hubungannya? Apa hubungannya ini dengan SP2 SPPKP? Nggak. Makin sesat, makin sesat. Tapi hanya dugaan, teman-teman ya. Nomor F, tanggal 3 Oktober. Ini panas teman-teman, panas ya. Gue bacanya sih panas ya. Kalau teman-teman baca panas nggak teman-teman ya? Tanggal 3 Oktober diterbitkan SP2 ya, surat perintah pemeriksaan. Nah, atas data konkret bla 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 bla. Oke? Tanggal 9 Oktober saudara fungsiawan datang sesuai dengan tanggal yang tertera pada surat panggilan bla bla bla. Oke? Tanggal 9 Oktober saudara fungsiawan sejak pagi mulai dari memasuki lingkungan KPP sampai sore hari terus melakukan live streaming pada Instagramnya dan atau merekam untuk kemudian diupload pada channel YouTube-nya dan mengabaikan sama sekali larangan maupun keberatan, baik dari sisi personal petugas pajak maupun dari sisi kedinasan peraturan. Pertanyaan gua, memang ada larangan? Tunggu. Memang ada larangan? Kalau ada larangan, mana undang-undangnya? Pasal berapa, ayat berapa kita baca? Enak bener lu melarang orang suka-suka lu. Sewenang-wenang lagi guys ya. Ingat, pejabat punya kewenangan, tetapi tidak boleh sewenang-wenang. Ya, memang ada larangan. Coba gue minta larangannya mana? Suratnya mana? Surat larangannya. Oke, ada nggak keberatan? Mana surat keberatannya? Kita minta. Gue sudah minta surat keberatannya mana? Nggak ada. Gue sudah minta surat larangannya. Tidak ada. Ya. Tindakan tersebut menghalangi jalannya proses pemeriksaan sesuai tujuan surat panggilan. Oh tidak, mohon maaf ya. Justru gua hadir untuk menghadiri pemeriksaan. Jadi tidak ada penghalangan. Justru gua meminta pemeriksaan itu dilaksanakan, tapi mereka tidak mau melaksanakan pemeriksaan. Jadi gua sudah datang. Kemudian gue sudah minta pemeriksaan dijalankan dengan baik. Mereka yang tidak mau, ya. Di dalam berita acara sudah dituliskan ya, sudah gue sampaikan, gue minta ini pemeriksaan dilanjutkan, tapi mereka yang tidak mau, bukan gue yang tidak mau, mereka yang tidak mau melanjutkan pemeriksaan. Lagi-lagi ya, yang menghalangi pemeriksaan bukan gue, tapi pihak KPP, pihak Kanwil, ada oknum-oknum yang datang yang menghalangi jalannya pemeriksaan. Gue bisa buktikan ya, ada ibu-ibu yang memerintahkan tim pemeriksaan untuk tidak mau melanjutkan pemeriksaan. Bukan gue lah ya. Satu persatu errornya ditunjukkan dengan terang benderang. Hanya dugaan, teman-teman, dugaan saja. Seluruh video ini tuh hanya dugaan, teman-teman ya. Nanti kita buktikan di pengadilan. I. Tim pemeriksa terpaksa tetap melakukan proses pemeriksaan tanpa kehadiran saudara. Weh, enak bener. Enak bener. Nggak melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran saudara fungsiawan dikarenakan yang bersangkutan hanya fokus pada live streaming dan atau upload rekamannya yang hal tersebut secara langsung dan tidak langsung menghalangi, mempersulit, dan menutup ruang gerak tim pemeriksa dalam melakukan tugasnya termasuk memberikan penjelasan kepada bersangkutan. Jadi gini, menutup ruang gerak. Mana ada menutup ruang gerak? Lu bebas kok. Lu bebas untuk menunjukkan apapun yang lu mau tunjukkan. Bebas. Gue tidak menghalang-halangi. Gue tidak menutupi ruang gerak. Tidak ada ya. Gue tidak menutupi ruang gerak tim pemeriksa. Tidak, tidak. Ya, bebas. Bebas. Justru gue terus meminta. Justru gue terus meminta mereka tidak mau menunjukkan data, tidak mau melanjutkan pemeriksaan ya. Bukan gue tidak mau melanjutkan pemeriksaan. Aduh, nggak ada malu ya di saat begini ya. Gimana gitu teman-teman ya? Nggak ada malu loh dia ngomong begini loh. Jadi
Tidak ada yang namanya gue menghalangi. Justru gue minta ini pemeriksaan dilanjutkan. Mereka tidak mau melanjutkan. Gue tidak pernah mempersulit pemeriksaan. Justru mereka yang mempersulit pemeriksaan. Ya, gue tidak pernah menutup ruang gelap. Mereka yang tidak mau melanjutkan pemeriksaan teman-temannya. Luar biasa. Itu satu. Yang kedua, kan dia bilang proses pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadiran gua. Berarti ada berita acara dong. Nah, kita minta ya berita acaranya. Berita acara proses pemeriksaan yang dilakukan tanpa kehadiran saudara. Dan itu mau gue tanya, undang-undang apa yang lu pakai melakukan pemeriksaan tanpa dihadiri wajib pajak? Nomor J, saudara fungsiawan dengan sengaja memanfaatkan sekaligus telah menyalahgunakan surat kuasa dari WP. Gimana gimana? Untuk tujuan pribadinya, gimana gimana? Yang mana tujuan utama kedatangannya adalah hanya untuk memviralkan kepentingan pribadi dalam mencerminkan nama DJP. Tujuan utama kedatangannya adalah ini dia judgement teman-teman ya. Dia menjudgement gua. Tujuan utama kedatangannya adalah ya dia menjudgement. Pertanyaan gua, ada nggak dasar aturannya? Apakah ada dasar pengujiannya? Apakah ada pemeriksaannya bahwa dia menyatakan tujuan utama kedatangannya adalah hanya untuk memviralkan kepentingan pribadi dalam mencerminkan nama kepentingan pribadinya. Memang ada hasil pemeriksaan yang mengatakan tujuan utama gua adalah ini fitnah ya teman-teman ya. Ini fitnah ya. Ini fitnah ini. Fitnah loh. Oke? Oke, nanti kita masuk ke pengadilan dalam mencemarkan nama DJP. Di bagian mana gue mencemarkan nama DJP? Ini dalil ya. Dia membuat sebuah dalil, teman-teman ya. Dia membuat sebuah dalil, maka dia harus buktikan dalil itu, teman-teman ya. Sebagai institusi dan atau menyebar ujaran kebencian, dia mesti buktikan dalil, teman-teman. Ini dalil, teman-teman ya. Ini adalah dalil, teman-teman ya. Dan fitnah terhadap petugas. Petugasnya siapa? Siapa? Ya, ini dalil. Dia mendalilkan sebuah dalil hukum yang telah disebarkan ini fitnah ini tanpa ada dasar hukum yang jelas. Oke? Ini salah loh. Mohon maaf nih pejabat bisa ngomong begini. Cilakalah warga negara kalau dia asal tuduh begini. Ini tuduhan, ya. Ini tuduhan dan ini fitnah. Oke? Hati-hati nih cara ngomongnya nih. Oke? Mestinya diduga dong. Kalau lu bisa dong bilang menduga. Kan kayak gue nih, gue menduga kan belum tentu betul. Tapi dia ini menuduh nih. Dia menuduh ya. Bisa gue gugat pengadilan loh ya. Oke? Bukan untuk mematuhi proses pemeriksaan sesuai ketentuan. Nah, pertanyaan gua, mematuhi proses pemeriksaan sesuai ketentuan. Ketentuan yang mana? Ketentuan mana yang dia maksudkan? Wah, cilaka nih. Asal ngomong nih, mohon nih. Waduh, enak benar lu ngomong begitu ya. Sehingga bertentangan dengan tujuan pemberian kuasa. Lah, kok yang memberikan kuasa saudara Feli? Tapi si DJP mengklaim bahwa gua menjalankan tugas bertentangan dengan tujuan pemberian kuasa. Memang dia sudah pernah tanya kepada Bu Feli. Bu Feli, apakah tujuannya si Awan ini sudah bertentangan dengan surat kuasa? Emangnya ada? Wah, cilaka ini wajib pajak kalau digituin. Ini adalah judgment. Ini judgment luar biasa teman-teman ya. Judgment menghukum, memfitnah, menuduh tanpa dasar hukum, tanpa ada alasan jelas, tanpa ada bukti. Waduh, waduh. Oke, coba teman-teman yang ngerti hukum, bisa nggak ini gue gugat pengadilan? Teman-teman ya, coba deh gue tanya. K. WP dan atau saudara fungsiawan selaku kuasa tidak beretikat baik dengan sama sekali tidak menunjukkan dokumen atau bukti lain yang dimiliki. Dokumen apa, bos? Ini kan pemeriksaan nih. Di dalam pemeriksaan tidak diminta dokumen apapun sehingga kami tidak memberikan data. Dan gue sudah kirim surat loh ya, mempertanyakan Bapak Ibu DJP minta data apa? Ya, dia tidak pernah meminta data di dalam surat pemeriksaan. Oke, nanti gue tunjukkan teman-teman ya. Nanti gue tunjukkan di dalam surat balasan gue dan justru mengajukan perhitungan tanpa dasar yang merugikan negara dan menguntungkan WP. Oke, perhitungan tanpa dasar itu yang mana? Itu satu. Yang kedua, merugikan negara di bagian mana merugikan negara dan menguntungkan WP di bagian mana menguntungkan WP. Oke, ini adalah judgment. Oke, ini tuduhan yang perlu kita pertanyakan. Oke, hati-hati nih. Jadi ingat ya, di dalam hukum ya berlaku sebuah prinsip actori incambit probatio bla bla bla. Artinya, siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Dia mendalilkan bahwa gua tidak beritikat baik di bagian mana. Oke? Dia mendalilkan bahwa gua tidak menunjukkan bukti yang dimiliki. Yang bagian mana? Dia mendalilkan bahwa gua mengajukan perhitungan tanpa dasar. Bagian mana? Dia mendalilkan bahwa ini merugikan negara. Bagian mana? Kita akan tanya di pengadilan dan dia harus buktikan. Karena dia sudah mendalilkan, teman-teman ya. Hati-hati nih, wajib pajak ya. Wajib pajak DJP ya. Jangan asal ngomong ya. Lu mendalilkan sesuatu, lu mesti buktikan. Hati-hati ngomong dong.
Aduh, pejabat loh ini loh. Oke, nomor I. Tanggal 12 Oktober diterbitkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nomor sekian ya. Untuk pemeriksaan PPH final yang disampaikan pada tanggal 13 Oktober. Oke, tanggal 13 Oktober diterbitkan surat perintah pemeriksaan nomor print untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka pengukuhan nomor 3 tanggal 13 Oktober ada surat pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan lapangan dalam rangka pengukuhan PKP. Memang ada. Hah? Kita baca. Memang ada di sini berdasarkan surat pemeriksaan. Wah, tidak ada ini. Ini apa ya? Apa ini? Surat perintah pemeriksaan nomor sekian, nomor 365. Wah, cilaka, Bos. Ada pemeriksaan baru yang kita tidak ketahui ternyata, guys. Ternyata kita tidak mengetahui ada sebuah pemeriksaan baru yang diterbitkan dalam rangka pengukuhan PKP jabatan. Oh, gitu. Nanti kita tunggu hasilnya, teman-teman ya. Sesuai data konkret dan data yang diperoleh dari pihak eksternal melalui e-audit. E-audit ini siapa? Kita mesti buktikan ya. Hasil konfirmasi dari BCA. BCA yang mana nih? BCA yang mana? Dan data toko pada beberapa marketplace diyakini atau dibuktikan. Enak aja pakai keyakinan. Bukti bahwa tahun 2018 WP mempunyai penghasilan bruto sebesar 7,6 di atas 4,8 miliar sehingga diputuskan untuk diterbitkan ketetapan atas pajak penghasilan PPh final dan PPN termasuk tagihan atas sanksi. Eh, apa ini ya? Ini adalah data baru, teman-teman. Ini adalah informasi baru yang tidak pernah disampaikan kepada wajib pajak sebelum terbitnya SPPKP jabatan. Ini adalah kesewenang-wenangan. Oke, yang namanya pemeriksaan, ada pemanggilan, dan wajib pajak harus hadir dan harus punya kesempatan untuk membela diri. Nanti kita buktikan di pengadilan. Kok bisa ada pemeriksaan, WP tidak dikasih tahu, tiba-tiba ada hasilnya, WP tidak dikasih tahu, tiba-tiba menjadi penerbitan SPPKP jabatan, WP tidak tahu. Ah, mampus, mampus. Mampuslah wajib pajak kalau ada pemeriksaan kita tidak tahu. Kemudian ada hasil pemeriksaan kita tidak tahu juga. Mampus, wajib pajak mampus. Aduh. Aduh, 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 aduh. Tapi ini hanya dugaan, teman-teman ya. Nanti kita buktikan di pengadilan. Oh, diterbitkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak tanggal 17 Oktober. Oke. P. Tanggal 24 Oktober, fungsiawan datang sesuai tanggal yang tertulis dalam SPHP. Dan yang bersangkutan sejak berada di depan pintu gerbang, KPP kembali melakukan live streaming dan atau melakukan perekaman untuk kemudian mengupload pada Instagram YouTube-nya. Mengabaikan sama sekali larangan yang ada. Pertanyaan gua, memang ada larangan? Kalau ada larangan, coba tunjukkan suratnya, coba tunjukkan nomor suratnya nomor berapa, dan itu ada di undang-undang mana. Cilaka lagi. Tidak ada larangan, bos. Tidak ada larangan sampai hari ini ya. Dan menolak untuk menyimpan tas bukti HP berikut HP alat perekam. Pertanyaan gua, memang ada aturan yang suruh kita menyimpan tas bukti berikut HP alat perekam dalam loker yang sudah disediakan? Memang ada. Sebelum masuk ke ruang pembahasan, yang tindakan tersebut kembali menghalangi jalannya proses pemeriksaan. Bagaimana hubungannya dengan menolak menyimpan HP dalam loker adalah menghalangi jalannya proses pemeriksaan? Dia mesti buktikan dalil ini. Ini dalil hukum ya. Kalau dia tidak bisa buktikan, kita gugat ke pengadilan lagi ya. Sesuai tujuan disampaikan SPHP. Mohon maaf nih, ada satu yang dia lupa ya, bahwa gua tidak boleh masuk bukan gara-gara ini semua. Gua tidak boleh masuk gara-gara sudah melewati jangka waktu di dalam surat undangan yang sudah gua sampaikan, gua tidak terlambat ya. Jadi jangka waktu dianggap terlambat, padahal gua datang tidak terlambat ya. Dia tidak sampaikan di sini karena itu dalilnya salah. Oke, nanti gua sampaikan ya. Q. Sesuai SE09, SE9 lagi yang tidak dia sampaikan di surat SP2DK, tidak ada di dalam SPPKP. Jadi ini datang datang dari mana nih SE ini turun dari langit? Mesti disampaikan dong di dalam SPPKP. Wah, cilaka, cilaka. Wajib pajak kasihan ya. Pemeriksaan sudah harus selesai paling lama 8 hari kerja sejak sejak SP SP surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan pada wajib pajak. Ini pemeriksaan yang mana nih? Pemeriksaan yang tadi yang 24 Oktober atau pemeriksaan yang baru ini? Kalau pemeriksaan baru, mohon maaf bos, kita belum terima surat pemeriksaannya ya. R. KPP Taman Sari menerbitkan surat ketetapan kurang bayar tanggal 27 Oktober, jauh banget. S. Data dan fakta sebagai informasi tambahan
Di tahun 2018, WP mempunyai penghasilan dari penjualan di toko Little Flower melalui media sosial dan marketplace, namun SPT berstatus nihil. Pertanyaan gua, ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? Buktinya mana? Kalau ada bukti, bukti itu sudah diuji belum? Kalau sudah diuji, mana hasil pengujiannya? Enak benar lu menjudgment. Ini adalah judgment, teman-teman. Ini adalah judgment menuduh tanpa bukti. Mana buktinya? Dia bisa tunjukkan. Nomor dua, WP baru melaporkan SPT 19 2022 di tanggal 19 September. Emang ada ya? Gue sudah lapor ya. Setelah SPDRK disampaikan pada tanggal 13 September dengan semua status SPT nihil, penghasilan dilaporkan nol. Gue lupa deh, gue lupa ya. Kayaknya iya kita laporkan. D, ya kan dia sudah pemeriksaan kan? Ngapain kita laporin buru-buru ya? Nah, kita mesti cek dulu hasil pemeriksaan bagaimana. C, E3. Dalam periode SPDOD kali disampaikan dan dalam kurun waktu pemeriksaan, toko online pada marketplace yang semula bernama Little Pillower berubah menjadi Little Super Plus dan nama toko pemilik WP di lainnya juga diubah. Ada buktinya nggak? Buktinya. Kita minta dia buktinya. Oke? 4. Alamat titik lokasi yang semula ada pada Google Map menjadi tidak ada dan nama toko tersebut yang semula bernama Little Pillower berubah menjadi toko plastik. Oke, pertanyaan gua, bukti. Bukti. Enak bener menuduh begini, bukti. Nomor 5. Wajib pajak menutup rekening BCA dalam periode pemeriksaan. Bukti lagi, buktinya mana. Oke? Berdasarkan data dan fakta tersebut, saudara fungsiawan diduga membiarkan, menutupi, dan atau membantu pelanggaran ketidakpatuhan wajib pajak. Membiarkan yang mana? Menutupi yang mana? Membantu pelanggaran yang mana? Oke? Wajib pajak yang bertentangan dengan tugasnya sebagai wakil kuasa. Di bagian mana yang bertentangan dengan tugasnya? Memang ada tugas yang di mana tugas yang gue langgar? Aduh, menuduh banget. Tuduhan dan demi tuduhan, teman-teman ya. Fakta tersebut sangat bertentangan dengan ucapannya, yaitu yang bersangkutan berdalih untuk memberikan edukasi ke masyarakat melalui live streaming. Pertanyaan gua, ucapan yang mana nih? Enak bener lu ngomong begitu. Ucapan yang mana? Gua ngomong begitu. Rekaman videonya, ucapan yang mana? Namun, kewajiban utama yang bersangkutan sebagai kuasa WP dalam memberikan edukasi dan mengajak agar melakukan kewajiban-kewajibannya dengan patuh dan benar diduga sama sekali tidak yang bersangkutan lakukan terhadap WP yang telah memberi kuasa kepadanya. Yang mana? Ini baru muncul kata dugaan, teman-teman ya. Mana? Baru muncul diduga ya. Dari panjang lebar ini surat, baru ada satu muncul kata diduga di sini di ujung. Oke, nanti kita buktikan di pengadilan. Nomor 3, tanggapan atas gugatan. Bahwa diperoleh data konkret melalui approved bla 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 ya. Nah, di mana data ini tidak pernah diberikan kepada wajib pajak dalam SPPKP tersebut. B. KPP Pratama Jakarta Taman Sari sudah terbitin SP2DK. Ini kita minta apa hubungannya SP2DK itu dengan pemeriksaan ini. Dengan SPPKP ini. C. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat permintaan penjelasan data bla 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 bla. Oke. Nomor D. Tanggal 3 Oktober terbit SP2 pemeriksaan ya. 13 Oktober ada SP perintah pemeriksaan untuk pemeriksaan lapangan. Ini kita tidak tahu teman-teman ya. Yang ini kita tidak pernah tahu nih. 13 Oktober ada pemeriksaan baru kita tidak tahu teman-teman ya. Nanti kita tunggu. Kalau tidak tahu berarti dianggap tidak pernah ada ya teman-teman ya. Kalau tidak tahu dianggap tidak pernah ada. F. Diterbitkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak tanggal 17 Oktober. Oke. Oke. Nomor G, WP tidak pernah membuktikan bahwa data pada rekening sebesar adalah tidak benar. Kita tidak pernah bilang begitu ya. Kita tidak pernah bilang ini benar atau tidak benar. Kita minta data dari mereka lengkapnya di mana dulu. Data dari mereka dulu mana? Oke, data itu dulu. Kalau data itu benar, kita nggak usah membuktikan sebaliknya. Ya, kalau data itu benar, kita tidak perlu membuktikan sebaliknya. Kita mau tahu datanya dari mana. Kita buktikan dulu. Oke? H. Berdasarkan data yang diperoleh dari internal dan platform marketplace yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga GrabMart, usaha yang dijalankan oleh wajib pajak masih eksis. Mana buktinya? Bukti. Ini pengadilan, bos. Bukan suka-suka lu ngomong. Aduh. Oke. Di samping itu, terdapat juga data pendukung lain, lampiran data IBK dan data marketplace yang menunjukkan WP dapat dikukuhkan secara jabatan berdasarkan PMK 197. PMK ini tidak dituliskan di sini. Mohon maaf nih, dasar hukum dari mana ini? Apabila diperoleh data atau informasi yang menunjukkan data kewajiban kepajakan tidak dipenuhi pengusaha, DJP secara jabatan dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai PKP. Ya, nggak ada. Di sini tidak tertulis nih. PMK 197 tidak tertulis di dalam surat SPPKP. Maka sudah cacat ini surat ini. Oke, ini dugaan gue ya. Kesimpulan.
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan atas dasar data internal dan data pendukung lainnya, maka DJP telah melaksanakan prosedur sesuai dengan ketentuan sehingga diusulkan kepada Hakim Majelis Pengadilan Pajak untuk menolak permohonan gugatan dan tetap mempertahankan surat pengukuran PKP yang sudah diterbitkan. Jadi gini bos, teman-teman, coba lu baca lagi surat gugatan gue. Di dalam surat gugatan gue membicarakan mengenai Undang-Undang ASN, Undang-Undang Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Pemerintahan Administrasi Pemerintahan yang Baik, Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Tidak ada satupun yang mereka bahas di dalam surat ini. Kenapa? Karena semuanya dilanggar. Diduga, teman-teman, diduga. Semua dalil gua diduga terbukti benar. Kenapa? Karena buktinya mereka tidak membantah sama sekali dalil-dalil gua yang gua sampaikan. Oke, mereka tidak membantah satupun dalil yang gua sampaikan di dalam surat gugatan. Instead of alih-alih mereka membuat dalil-dalil yang baru yang berisi banyak sekali tuduhan yang tidak punya bukti. Beginilah, beginilah DJP hari-hari ini teman-teman ya. Tahun 2024-2023, beginilah wajah dari DJP. Beginilah wajah dari kantor wilayah Jakarta Barat DJP. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Lu bisa melihat sendiri teman-teman ya, bagaimana wajah mereka. Tidak ada satupun dalil gua yang dibantah oleh mereka. Tetapi mereka membuat dalil baru. Dalil baru yang isinya tuduhan-tuduhan tanpa bukti yang jelas. Mau jadi apa pengadilan kalau begini? Ini hakim bisa ketawa-tawa nih kalau begini. Lah, dalilnya A, lu jawabnya B. Dalilnya B, lu jawabnya C. Nggak nyambung, bos. Nggak nyambung, bos. Nanti ya, semua ini hanya dugaan, teman-teman ya. Terduga oknum-oknum ini nanti akan kita bongkar di pengadilan. Nomor 5, kesimpulan dan usulan. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian surat gugatan, data dan dokumen sebagaimana diuraikan pada bagian dari atas, surat gugatan tersebut berdasarkan penelitian sementara dan sesuai dengan data apa sih? Surat pengukuran pengusaha kena pajak yang diterbitkan sesuai dengan data dan atau ketentuan yang berlaku ya. Usul. Berdasarkan uraian tersebut, maka diusulkan kepada pengadilan pajak untuk menolak permohonan gugatan penggugat dan tetap mempertahankan SPPKP ini. Oke, selesai. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, ini Kepala Kanwil ya, Bapak Suparno yang luar biasa. Oke, selesai. Teman-teman, coba Anda tonton lagi video ini dari awal. Lu berikan tanggapan, teman-teman ya. Anda sebagai warga negara, berikanlah tanggapan. Oke? Bayangkan kalau lu sebagai wajib pajak menempatkan SPPKP jabatan, di situ tidak ada lampiran sama sekali, kemudian Anda menggugat, Anda sampaikan dalil-dalilnya bahwa ini tidak ada kejelasan, tidak ada dasar hukumnya, tidak ada lampirannya. Tiba-tiba dia balas dengan cara seperti itu, dengan menuduh, 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 tapi tidak ada bukti sama sekali. Oke? Beginilah wajah DJP hari ini. Oke? Terlihat dengan terang benderang, terlihat dengan telanjang, jelas, transparan apa adanya. Ya teman-teman ya. Bagaimana wajib pajak bisa memperjuangkan keadilan kalau gua mendalilkan A, lu tidak membalas. Gua mendalilkan B, lu tidak membalas. Lu justru membuat dalil-dalil baru yang isinya menuduh tanpa dasar hukum, tanpa dasar bukti, tidak ada bukti apapun yang lu sampaikan. Hanya dugaan, hanya dugaan. Oke. Nah, jadi gua punya waktu 30 hari untuk membalas surat tersebut. Teman-teman ya, nanti gua akan persiapkan dalilnya dan akan gua sampaikan di sidang di maksimal 30 hari yang akan gua publis buat teman-teman semua supaya masyarakat tuh tahu ya bagaimana cara membalas surat untuk oknum-oknum seperti ini ya. Terduga teman-teman, terduga ya, dugaan oknum ya, diduga oknum-oknum seperti ini ya, bukan menuduh ya. Oke, teman-teman. eh itu aja teman-teman ya. Dan kita akan bikin video berikutnya untuk memberikan surat tanggapan gue. Semoga teman-teman bisa terbantu dan tolong di komentar ya. Tolong di komentar ya teman-teman. Bagaimana komentar Anda terhadap surat tanggapan dari para terduga ya diduga oknum-oknum ini teman-teman ya. Begitulah wajah DJP hari ini ya. Semoga terbantu. Sampai jumpa lagi.